Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro diduga tidak semata hasil tekanan Amerika Serikat saja, melainkan juga melibatkan dukungan signifikan dari orang dalam di lingkungan pemerintahan Venezuela sendiri. Sosok Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez kini menjadi sorotan utama sebagai tokoh sentral dalam rencana peralihan kekuasaan tersebut. Spekulasi soal perannya itu muncul menyusul pernyataan dari berbagai pemimpin di kawasan serta pengakuan terbuka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan rahasia tanpa kehadiran Nicolas Maduro juga memunculkan spekulasi adanya peran orang dalam. Di sebuah ruang konferensi di Doha, Qatar, sejumlah pejabat berkumpul untuk membahas masa depan Venezuela tanpa kehadiran Maduro. Justru Wakil Presiden Delcy dan saudara laki-lakinya yang memimpin pembicaraan. Dalam negosiasi tersebut, seorang anggota senior keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab mengambil peran krusial sebagai perantara pihak Venezuela dan Donald Trump. Rapat itu berlangsung ketika Trump tengah mengintensifkan tekanan militer kepada Maduro. Laporan Miami Herald menyebut, Delcy Rodríguez menghubungi Washington dan menawarkan diri sebagai alternatif kepemimpinan di Venezuela. Detail pertemuan itu pun memicu kecurigaan bahwa pencopotan Maduro adalah operasi yang dirancang dari dalam. Tujuannya diduga untuk mempertahankan struktur negara tanpa memicu kekacauan, kerusuhan, atau pembongkaran total sistem kekuasaan. Bahkan sejumlah laporan pada bulan Oktober menyebutkan bahwa Wapres Delcy menawarkan Madurisme tanpa Maduro. Pada Sabtu 3 Januari 2026, Trump mengatakan negaranya akan mengelola Venezuela lewat pemerintahan transisi yang dipimpin Delcy Rodríguez. The next question is who's in charge of Venezuela right now? Have you spoken to the newly sworn-in president there, Rodriguez? And what are your thoughts on the entire situation? You said the U.S. would run Venezuela. We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. Lalu pada Minggu 4 Januari, mantan Wakil Presiden Kolombia Francisco Santos Calderón juga menyebut operasi penangkapan Maduro merupakan kinerja orang dalam. Santos mengaku sangat yakin soal pengkhianatan Delcy Rodríguez kepada Maduro. Delcy Rodríguez menjabat sebagai wakil Maduro sejak tahun 2018. Ia mampu mempertahankan citra kiri ideologisnya, sembari menjadi wajah dari liberasi ekonomi relatif. Kebijakan tersebut membantu Venezuela keluar dari krisis ekonomi hingga tahun 2021 dan membuatnya mendapatkan dukungan pebisnis yang dekat dengan pemerintah. Hubungan AS dengan pemerintahan transisi tergantung pada sejauh mana Delcy Rodríguez patuh dengan kepentingan AS. Trump menyebut tak akan mengerahkan pasukannya ke Venezuela jika Delcy menuruti perintah AS. Sementara pejabat AS memperingatkan opsi militer tetap terbuka jika kepentingan AS tidak dihormati.